Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Juadu Channel. Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Juadu akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana keindahan tol di pagi hari. Tol Bali Mandara adalah tol di atas laut dan menjadi kebanggaan warga Bali saat ini. Panjang dari tol Bali Mandara ini adalah 12,7 km yang menghubungkan antara Kota Denpasar atau Pelabuhan Benua menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Nusa Dua Area. Jalan tol Bali Mandara ini cukup unik loh teman-teman, karena bisa dilewati dengan sepeda motor. Jadi ada dua tol yang Juadu tahu, yaitu tol Suramadu yang ada di Jawa sana dan tol Bali Mandara yang ada di Bali ini. Jadi tol ini bisa dilewati oleh sepeda motor dan mobil. Kita akan lihat berapa tarif masuknya dan juga keindahan tol di pagi hari. Sekarang ini adalah pukul 8 pagi. Juadu melewati tol ini dari arah Sanur menuju ke Nusa Dua Area. Dengan panjang 12,7 km, cukup panjang juga. Jadi menurut yang Joe update baca tadi pagi sebelum kita masuk ke tol ini, jadi panjang tol ini hampir sama dengan Penang Bridge yang ada di Malaysia, yang panjangnya sekitar 13,5 km di Malaysia sana, atau sama juga panjangnya dengan Union Bridge yang ada di Kanada atau jembatan Union, yaitu 12,7 kalau tidak salah teman-teman. Jadi tol ini merupakan salah satu kebanggaan juga bagi warga Bali, dan tol ini juga bertujuan untuk mengurai kemacetan, karena jauh sebelum tol Bali Mandara ini dibangun, bypass Ngurah Rai penuh dengan kepadatan dan kemacetan di pagi hari maupun di sore hari. Sekarang kita akan top up dulu teman-teman, karena masuk ke pintu tol kita harus memiliki saldo yang cukup, karena di tol Bali Mandara tidak bisa kita menggunakan cash. Kita akan top up di sini teman-teman. Jadi ini adalah pintu masuk dari arah Sanur menuju ke Nusa Dua Area. Jadi ada tempat untuk top up e-tol, atau juga teman-teman bisa top up di supermarket maupun di bank yang ditunjuk oleh tol ini. Jadi di sini harus mengisi ulang atau top up e-tol card. Sebelum masa pandemi biasanya motor ada di sebelah kanan ini teman-teman, karena di sini khusus jalurnya mobil. Sebelum masa pandemi yang melanda Bali, di sini biasanya menjadi titik-titik kemacetan. Biasanya kalau kita tidak memiliki saldo yang cukup, Juadu biasanya berangkat kerja itu lebih pagi lagi, karena di sini kita bisa menghabiskan waktu hampir 15 menit sampai 10 menit loh teman-teman. Karena di sini mobil-mobil juga banyak yang antre dan motor-motor juga. Di sini bayar tol wajib menggunakan e-tol card, e-money dan bridge dari BRI. Nah, sekarang kita sudah selesai. Barusan Joe update top up 50.000, jadi cukup untuk sepeda motor. Kita akan lihat berapa tarif untuk tol sepeda motor dan juga mobil nantinya. Jadi teman-teman terus ikuti, kita akan gaspol. Jembatan tol Bali Mandara sangat megah sekali di atas kita. Kita akan lurus di sini teman-teman. Jadi kalau mobil itu biasanya kita akan belok arah lagi. Kita mengikuti jalan yang pertama tadi, kita akan lurus terus. Dan motor ini kalau kita lurus itu menuju ke Pelabuhan Benua, nanti kita akan belok kanan di sini, kita mengambil arah motor. Jadi teman-teman yang belum pernah masuk ke tol Bali Mandara ini, jadi teman-teman wajib tidak skip video ini, karena banyak sekali wisatawan yang kadang-kadang bingung mencari jalan untuk masuk ke tol Bali Mandara menggunakan motor. Di depan sana kita melihat gate-nya Pelabuhan Benua yang sekarang sudah tampak baru lagi. Semoga nanti Juadu akan bisa mereview Pelabuhan Benua bagaimana situasinya sekarang ini. Nah, sekarang kita sudah berada di jalur motor teman-teman. Beginilah situasinya jalur motor di Bali Mandara. Hari ini cuacanya cukup cerah. Di pagi hari jam 8 lebih 10 menit Juadu melewati jalan tol ini dari arah Sanur menuju ke Nusa Dua Area. Hutan mangrove ada di sebelah kiri kita ini. Tampaknya hutan mangrove yang ada di sebelah kiri kita ini baru direboisasi, yaitu baru dibangun ulang atau ditanam ulang. Dan keindahan tol dari sini kita sudah melihat sangat cantik sekali.
kita sebentar lagi memasuki tol di atas laut Bali Mandara. Tol yang sangat cantik. Di pagi hari kita akan bisa melihat sunset, dan teman-teman kalau di sore hari juga sangat cantik sekali. Pernah Joe Adit mereview di sore hari menjelang malam, waktunya sunset sangat indah sekali. Pantulan cahaya sunset yang menerpa air laut sehingga air laut berubah warna menjadi kekuning-kuningan, sangat cantik kalau di sore hari juga loh teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke gate atau jalur sepeda motor. Kita akan tap ataupun kita akan tempelkan kartu di sini. Top up sudah 50.000 tadi dan pintu tol sudah kebuka. Kita akan gaspol melihat keindahan tol laut di pagi hari. Jadi teman-teman, update-nya untuk sekarang ini, tarif tol di Bali Mandara untuk sepeda motor itu adalah Rp5.000, dan untuk kendaraan pribadi itu adalah naik Rp1.000, yaitu menjadi Rp12.500 sekarang ini teman-teman. Sekarang kita sudah masuk di tol Bali Mandara. Beginilah situasinya hari ini. Dari tadi kita tidak banyak melihat kendaraan yang berlalu lalang di tol Bali Mandara di pagi hari. Tidak seperti biasanya teman-teman. Walaupun di masa pandemi sebelum PPKM darurat dan sekarang sudah resmi diperpanjang lagi menjadi tanggal 25 Juli. PPKM yang hari ini namanya adalah PPKM level 4 Jawa dan Bali. Ini sudah mulai ada perubahan nama. Namun apapun namanya, kita tetap selalu waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Semoga pandemi ini bisa ditekan dan kita segera bebas dari masa-masa yang sulit ini. Nah, beginilah situasinya di tol Bali Mandara, khususnya edisi PPKM level 4 yang sudah resmi akan diperpanjang sampai tanggal 25 Juli nanti. Semoga kita bersabar. Dan teman-teman di daerah lain, Joe Adit mendengar kabar bahwa ada kerusuhan di beberapa daerah, namun Joe Adit menghimbau kita tetap sabar. Semoga program level 4 atau PPKM level 4 yang diberlakukan di Jawa dan Bali ini berhasil sehingga PPKM di tanggal 25 Juli nanti tidak diperpanjang lagi. Jadi mohon doanya teman-teman. Ini adalah situasi tol di Bali Mandara hari ini. Di pagi hari jam 8:15. Hanya beberapa kendaraan yang kita lihat dari tadi. Sungguh sedih juga melihat keadaan tol di pagi hari ini. Tidak seperti biasanya banyak motor-motor atau mobil berlalu lalang di sini, karena di pagi hari biasanya banyak wisatawan dan juga para pekerja yang bekerja di hotel-hotel di Nusa Dua dan juga bekerja di sekitaran Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mereka serempak di pagi hari melewati jalan tol ini. Kita terus akan lanjut jalan teman-teman. Keindahan tol dan kecerahan langit di pagi hari ini cukup menghipnotis kita. Sungguh nyaman sekali. Enak sekali ngevlog untuk di pagi hari ini. Di samping bulan Juli dan Agustus ini, sebenarnya Bali ini benar-benar sangat cantik sekali. Tidak ada hujan dan juga udaranya sangat dingin sekali. Sebenarnya ini adalah masa-masa di mana high season ataupun banyak sekali kunjungan bulan-bulan Juli dan Agustus ini. Namun sekarang dengan PPKM level 4 yang diberlakukan sampai tanggal 25 Juli ini menambah atau memperburuk keadaan pariwisata di Bali ini. Semoga dengan kepatuhan kita dan kita segera divaksin semuanya. Bali sudah divaksin hampir 85% penduduknya, semoga 100%, dan diikuti daerah-daerah lain seperti Jakarta dan semua kota-kota yang ada di Jawa serta di Sulawesi, Sumatera, Irian Jaya dan semua pulau-pulau atau provinsi yang ada di seluruh Indonesia, semuanya divaksin. Herd immunity semakin kuat dan kita segera terbebas dari masa-masa pandemi yang sudah 2 tahun melanda Indonesia dan dunia ini. Kita sudah berada di tengah-tengah tol sekarang teman-teman. Beginilah suasananya. Sungguh indah sekali. Biasanya beberapa orang yang baru pertama kali menuju tol ini, nanti di sana ada tempat yang lebih besar lagi jalannya. Jadi mereka biasa duduk-duduk ataupun mengambil spot foto yang menarik. Mereka akan mengabadikan momen di sini, di depan sana nanti teman-teman. Jembatan tol. Jadi kalau ke atas ini kita menuju ke jalur mobil menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan kalau lurus ini kita menuju ke Nusa Dua area atau objek yang ada di Nusa Dua area, Tanjung Benua, dan juga beberapa objek wisata seperti GWK, Pantai Pandawa, Pantai Melasti, Pantai Dreamland, dan juga lain-lainnya. Inilah kondisi tol hari ini.
sangat cerah sekali dan matahari juga semakin terik karena ini sudah mulai pukul 8.15. Kalau kita datang di pagi hari sekitar jam 7 sampai setengah 8-an, di sini biasanya sangat cantik sekali. Banyak warga kota dan juga para wisatawan yang sedang melewati tol ini biasanya mereka berhenti sebentar untuk mengabadikan momen di sini teman-teman. Dan tadi kita sudah melewati salah satu pertigaan. Kalau ke kanan itu kita menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai atau ke Tuban area. Karena Joadit sekarang menuju ke Nusa Dua area, kita ambil lurus di sini dan kita akan gaspol. Sambil kita jalan teman-teman, sedikit bercerita tentang tol Bali Mandara ini sambil kita melihat keindahan laut di sebelah kiri kita ini. Joadit ingin bercerita tentang tol Bali Mandara ini. Tadi sudah Joadit bercerita tentang panjang dari tol Bali Mandara ini adalah 12,7 km. Dan tol Bali Mandara ini diresmikan tahun 2013. Berarti sudah hampir 8 tahun tol ini sudah ada di Bali dan menjadi salah satu tol kebanggaan warga Bali dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan arti dari Bali Mandara atau nama Mandara itu sendiri berasal dari singkatan maju, aman, damai, dan sejahtera. Jadi mengusung konsep Green, Strong, dan Beauty Toll Road. Semoga tol Bali Mandara ini menjadi kebanggaan warga Bali serta menjadi salah satu tol tercantik yang ada di Indonesia. Jadi itu harapan warga Bali termasuk Joadit itu sendiri. Kita akan langsung lanjut terus jalan teman-teman. Kita akan menuju ke Nusa Dua. Di sebelah kiri kita sudah melihat keindahan laut benuanya. Begini sangat cantik sekali. Biasanya banyak sekali para pencari ikan atau para nelayan yang sedang mencari ikan di sepanjang pantai atau sepanjang laut tol Bali Mandara ini. Dan juga di sini biasanya kita melihat banyak juga jet ski dan water sport yang ditawarkan juga. Kita akan terus lanjut jalan teman-teman. Dan melalui video ini Joadit juga ingin teman-teman memberikan komen pengalaman kalian bagaimana setelah melewati jalan tol Bali Mandara ini. Beberapa teman-temannya Joadit mengatakan bahwa tol Bali Mandara ini sedikit membingungkan karena signboard yang menunjukkan arah itu sedikit membingungkan. Semoga itu menjadi perhatian juga bagi pengelola tol. Karena signboardnya sedikit membingungkan dan banyak para wisatawan yang baru pertama kali menggunakan tol Bali Mandara ini. Banyak juga cerita-cerita tentang kesasar karena signboardnya sedikit membingungkan. Mereka berencana menuju ke Nusa Dua namun tembusnya di gate atau di pintu keluarnya Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi itu sedikit pengalaman. Semoga teman-teman nanti bercerita di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian ketika mengunjungi atau pernah melewati jalan tol laut di Bali Mandara ini. Cukup sukses juga rencana dari pemerintah Provinsi Bali di mana mereka berinisiatif untuk membangun tol di atas laut ini karena benar-benar sangat mengurai kemacetan atau mengurangi beban bypass Ngurah Rai. Apalagi sekarang kita sudah ketahui bahwa Bali sudah membangun 2 underpass, yaitu underpass di Simpang Siur atau Simpang Dewa Ruci dan juga di bundaran Bandara I Gusti Ngurah Rai atau di bundaran Patung Ngurah Rai. Jadi kedua shortcut itu juga mengurai kemacetan dan juga mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan, yaitu menghubungkan segitiga emas. Joadit menyebutnya segitiga emas antara Ngurah Rai, Benua, dan Nusa Dua area. Jadi di sini biasanya sangat padat dan beban dari bypass Ngurah Rai sangat berat banget sehingga terjadi kemacetan, titik-titik kemacetan. Dulu kalau dari Sanur menuju ke Nusa Dua sebelum adanya tol ini kita menghabiskan waktu sekitar 40 menit sampai 2 jam setengah loh teman-teman. Karena kita tersendat di beberapa titik-titik poin yang tadi Joadit sebutkan. Kalau dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dulu menghabiskan waktu ke Nusa Dua area sekitar 30 menit sampai 40 menit. Sekarang hanya menghabiskan waktu sekitar 10 menitan. Karena melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai kita langsung bisa direct menuju ke Nusa Dua area ini menggunakan tol Bali Mandara ini. Jadi sedikit membantu dan wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Bali yang stay di objek wisata Nusa Dua dan wisata Sanur, jadi tidak begitu banyak menghabiskan waktu, hanya butuh 10 menit mereka sudah sampai di tujuan. Jadi dengan dibangunnya tol Bali Mandara ini sedikit membantu mengurai kemacetan-kemacetan yang ada. Jadi dari tahun 2013 Bali sudah lancar jaya. Semoga
Setelah PPKM atau pandemi ini berakhir, Bali kembali ramai dan tol ini juga menjadi salah satu tujuan wisata di mana memiliki pemandangan yang bagus dan juga hutan mangrove yang masih asri. Kita sudah melewati gate pintu keluar menuju ke objek wisata Nusa Dua dan di sini kita bisa melihat lautnya sangat tenang di pagi hari ini dan tetap dari tadi kita melihat lalu lintas tidak begitu banyak di pagi hari ini teman-teman. Joe Adit sangat kangen sekali dengan adanya bus-bus besar membawa grup-grup besar ke Bali ini. Dan tol ini juga sebenarnya setiap pagi ini sangat macet sekali. Namun sekarang kita melihat hanya beberapa kendaraan dari awal tol kita masuk sampai sekarang ini. Hanya beberapa sepeda motor yang menyalip Joe Adit tadi. Dan juga hanya beberapa mobil di sebelah kanan kita ini melewati tol di pagi hari ini. Ini benar-benar PPKM darurat yang hampir membuat Bali mati suri seperti ini teman-teman. Semoga Joe Adit berharap semoga Bali segera bangkit lagi, pandemi ini segera berakhir dan teman-teman yang kangen akan suasana Bali dan kangen akan berliburan ke Bali bisa berliburan lagi tanpa diganggu dengan aturan-aturan yang ketat dan banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan sebelum datang atau menuju ke Bali ini. Dan mohon doanya teman-teman, semoga PPKM ini segera berakhir. Walaupun masih masa pandemi, kita yakin Bali masih dicintai oleh tamu-tamu domestik dan kemarin banyak sekali tamu-tamu domestik yang berliburan ke Bali. Hingga sekarang juga tamu-tamu domestik yang di masa PPKM ini mereka memperpanjang liburannya karena saat inilah waktu yang tepat untuk mengunjungi Bali karena banyak diskon dan Bali tetap aman untuk dikunjungi serta warganya patuh terhadap protokol kesehatan serta semua tempat-tempat sudah mengikuti atau memiliki sertifikat CHSE. Sekarang kita sudah berada di bypass Ngurah Rai, hampir sama situasinya, tampak lenggang dan sepi. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Joe Adit kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.